Osram itu kan darahnya sebenarnya kental di bekel juga. Bekel. Ujung-ujungnya ke bekel juga. Ada bapaknya Osram, ada anak bom dari Kohyun saya beli. Ada Jiwood, terus ada anak Meteor, sama ini ada rasa pulauan sama Jaguar. Burung semakin kenceng cc-nya, pasti semakin kurang nilai kestabilannya. Itu udah pasti. Halo, assalamualaikum masyarakat Benji. Balik lagi nih di podcast Merpati yang udah episode kesekian lah ya. Sekarang ini lagi di daerah Jakarta Timur, daerah Ciracas. Dulu kalau teman-teman subscriber udah nonton video yang lama, kita ada 2 video kunjungan ke sini. Putra 8 nama timnya. Nah, sekarang suasananya udah beda nih. Udah ada pembaruan ya, Mas? Iya, pembaruan. Udah ada pembaruan. Alhamdulillah. Di sebelah saya udah ada ownernya dari Putra 8 Reborn dengan Mas Wahyu. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu. Udah lama. Tahun lalu kan kesini. Ya, cuma masih WhatsAppan lah. Iya, WhatsAppan. Nah, ini udah suasananya udah beda banget nih sama yang kemarin nih. Alhamdulillah. Dari kapan nih? Kurang lebih 1 sampai 2 bulan lah. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah, kenapa nih? Emang udah permintaan makin harus memperluas kandang apa? Nah, salah satunya itu. Apa emang udah direncanakan? Karena kan tadinya ini indukan sama player kan, gabung di satu kandang tuh, yang bareng pik-pikan dulu itu, bareng pikan, bareng babuan, bareng segala macem lah. Nyambur ya? Iya, masih campur. Karena alasannya sih sebenarnya yang paling utama alasan kesehatan. Karena pikan kan paling gampang tuh, hujan dikit, gerimis-gerimis sedikit, pilek atau cekrek. Sebelahnya indukan nih, jadi kita nyamber ya? sedap juga, makanya untuk standar kesehatannya lah minimal indukan atau player itu jauh dari kandang-kandang pikan. Karena kan kandang-kandang pikan nggak bisa setiap hari kita kontrol, nggak bisa setiap hari kita bersihin karena kan banyak. Makanya kalau minimal dia pisah, kandang ini bisa setiap hari kita bersihin, jadi bersih terus. Jadi fokus ke indukannya dibersihin terus ya. Benar. Berarti udah misah nih. Indukan sama umbaran udah bisa. Alhamdulillah ada rezekinya. Kita bikin di sini khusus untuk indukan sama player. Indukan inti lah sama player inti ada di sini. Ini ada berapa pintu total? 10. 10. Ada 10 pintu. Dan itu emang materi utama semua. Iya, benar. Dan ada yang mungkin tahun lalu masih pada muda, sekarang udah ada yang dipacak juga. Kalau materi masih tahun lalu sih sama. Masih sama tahun lalu. Malah beberapa materi yang kemarin ada, sekarang mungkin nggak ada. Karena lebih kita pilih lagi, masih kita lebih pilih. Sekarang sisanya lebih indukan-indukan yang anaknya udah juara semua pokoknya. Nah, kalau Mas Wahyu ritmenya tiap tahun ada nyoba di cross sama ini cross, dicoba ganti terah lain nggak sih? Apa sampai puas dulu nih? Ada yang begitu, ada yang namanya manusia kan gitu. Iya. Kadang udah dapat bagus,
kayaknya kalau disilang sama ini lebih bagus nih. Kadang kalau disilang disilang sama ini kayaknya lebih oke nih, begitu. Biasalah sifat manusia. Kadang udah keluar piyik-piyik juara, ada aja rasa pengen nyilangin sama yang lain gitu. Lebih ke penasaran. Benar. Itu dari kecil juga begitu kita main burung tuh. Tuh burung tinggi dikit, anakin. Iya. Nah, saya lihat saya mantau Putra 8 nih dari Instagramnya ya. Mas Wahyu juga punya YouTube sebenarnya ya. Iya, punya. Cuma lagi vakum nih. Lagi vakum, sibuk sekarang. Lagi fokus buat ternak. Nah, saya lihat osram terus, ya kan. Itu emang osram produk original sini atau gimana? Osram itu aslinya ya ternakan teman saya dari Brebes. Nah dulu karena osram itu saya beli dibawa ke Jakarta, kita latih sebentar, kualitasnya juga menurut saya istimewa lah, spektakuler burung itu. Kita latih, tapi sayangnya nggak berhasil sampai jadi player, nggak berhasil sampai juara. Tapi saya punya feeling nih, maksudnya burung ini bisa lah bersaing di event-event besar. Akhirnya saya punya alternatif, gimana kalau saya beli indukannya nih. Akhirnya saya beli indukannya dari teman saya, cuma teman saya nggak kasih ibunya, teman saya cuma kasih bapaknya. Akhirnya bapak saya bawa ke sini, saya silang sama betina saya sendiri. Akhirnya kan di sini yang keluar adik-adik osram tuh. Yeah. Alhamdulillah juara semua, adik-adik osram, keponakan tuh. Karena saya beli osram waktu itu sepasang, jadi osramnya sama belahan betinanya. Nah belahan betinanya juga saya ternak di sini, alhamdulillah anak-anaknya juara semua. Nah osram itu yang namain Mas Wahyu sendiri? Namanya dari sana. Dari sana. Teman saya, karena di sana sempat dilatih. Dia juga udah wanti-wanti sebenarnya. Burung ini cc-nya kayaknya gawat nih. Saya namanya osram karena emang udah serem banget gitu cc-nya. Ya udah sampai sini namanya tetap osram lah. Tetap osram enggak. Jadi nggak meninggalkan original namanya. Bener, juga ya. Itu nama dari empunya itu. Dari empunya. Sampai sekarang masih ada kan? Masih tetap terus produksi? Masih produksi terus. Malah yang indennya juga banyak ya. Sampai inden itu anak osram. Nah kemana tuh paling jauh tuh? Anak osram ada di Jawa banyak, di Sumatera banyak. Malah hampir lebih banyak di Sumatera, di Lampung, Lubuk Linggau, Jambi itu banyak. Anak-anak osram, adik-adik osram juga banyak. Dan testimoninya alhamdulillah ada di Lubuk Linggau juga kemarin sempat event di sana, finalnya itu burung dari saya dua-duanya. Jadi adik osram ketemu finalnya sama di sini cucu bom ternakan saya juga. Jadi final itu 2 burung saya, tapi yang menang tetap osram. Jadi makin lancar lah pokoknya. Nah, ada siapa aja sih di sini Mas materinya? Materi ada osram tuh, bapaknya osram jadinya. Bapaknya osram juga ada kan di sini. Jadi kalau bapaknya osram, yang saya jual itu berarti kan adik-adiknya osram. Ada bapaknya osram, ada anak bom dari Kohyun saya beli. Ada Jiwood, terus ada anak meteor, sama ada rasa pulauan sama jaguar. Pulauan sama jaguar. Cucu jaguar saya punya, betinanya. Jaguar yang viral kemarin tuh. Di sini ada tuh. Boleh dipantau-pantau Instagramnya. Cuma belum saya pasarin sih, karena baru sebelum lama. Anaknya juga yang paling besar masih baru belajar terbang. Karena kalau saya prinsipnya itu nggak begitu berpatokan sama terah. Terah itu wajib memang, cuma terah itu nilai lebih aja lah. Untuk breeding terah itu nilai lebih. Tetap patokan itu di teknik silangan, bukan dari terah ketemu terah anaknya pasti enggak. Teknik silangan itu yang paling utama. Tetap Mas Wahyu punya spesifikasi sendiri ya sebelum memulai silang burung ya. Iya benar. Walaupun ini sekelas darahnya jaguar gitu, tetap nggak berani. Piyik belum kita lihat karakternya saya jual itu belum berani. Walaupun sekelas jaguar. Walaupun namanya sudah viral. Iya, karena
hasil dari silangan si peternak kan nanti yang paling pengaruh, bukan nama si kakek nenek moyangnya, tapi kan hasil silangannya yang nanti dijual. Dan kerjanya juga. Bener, ya. iya. Kualitasnya kan dari hasil silangan, bukan dari terahnya. Nah, boleh didetailin lagi tuh bapaknya Osram lagi di cross sama apa? Kalau bapaknya Osram lagi saya temuin sama Jiwood. Sama Jiwood. Jadi bapaknya Osram jantannya, induk betinanya Jiwood. Jiwood itu Jitu Kenwood, ternakan Pekalongan. Jiwood. Jadi sebenarnya kan jalur Kenwood kan ada jalur pilihan juga. Jalur Kenwood yang ditakutin ya, yang ibaratnya diperhitungkan lah di Pantura itu sesuai yang saya tahu ya. Ada 3 yang sekarang lagi naik nih. Yang pertama itu Jiwood, kedua itu darah-darahnya Grenda Seba tuh, yang ketiga darahnya PW. Nah itu darah-darah Kenwood, maksudnya darah-darah Kenwood di luar kandang Mas Junet yang diperhitungkan di Pantura itu 3 itu. Nah, kalau Osram lagi di cross sama mana? Osram lagi di cross sama betina dari Haji Ari. Darahnya itu Granat sama Bekel. Granat sama Bekel. Yang putih itu ya? Ya benar, betina putih. Nah, si Jiwood? Kalau Jiwood ini lagi disilang sama darahnya Pesona. Darah Pesona. Pesona anak Bekel. Berarti kalau diurutin pun darah-darah lama juga Mas. Sama, iya. Darah-darah karena saya termasuk fans beratnya itu Bekel. Tapi kan Bekel ada jalur-jalur tertentu juga. Oh, panjang lah itu ceritanya. Ya. Itu kalau kita ngomongin Bekel bisa 2 podcast itu. Khusus Bekel. Bisa 3 jam. Nah, di Putra 8 sendiri pakai metode breedingnya apa? Metode breedingnya ada yang pakai teori, ada yang pakai pengalaman, ada yang pakai feeling lah begitu. Nah, sejauh Mas Putra 8 berdiri, yang paling memuaskan buat Mas sendiri metode yang mana? Malah menurut saya yang paling pakai feeling. Feeling itu kan bahasa gampangnya. Yeah. Sebenarnya kita bisa punya feeling itu kan bisa terjadi karena kita paham ilmunya, ditambah pengalaman. Jadi kita jadi punya feeling. Nah, yang tadi saya bilang, jadi kalau terah itu cuma untuk basic kita ternak, pondasi kita ternak, tetap hasil akhirnya ada di teknik penyilangannya. Bukan dari terah ini ketemu terah ini itu. Justru teman-teman saya yang banyak hasilnya itu di luar ekspektasi lah, atau jatuh gitu, rugi lah, ibarat kasarnya rugi. Itu karena dia terlalu berpatokan sama terah. Jadi kadang kalau udah berpatokan sama terah, kita kasih tahu ilmunya pun dia nggak percaya, nggak dengar. Oh, ini terahnya ini. Ya bisa dibilang ekspektasinya nggak sesuai harapan. Bener, ya. Makanya kebanyakan awal dari kehancuran itu terlalu terpaku sama terah. Kita punya terah bagus wajib, cuma jangan terlalu terpaku, jangan terlalu fanatik. Karena hasil akhir itu di teknik penyilangan, bukan di terah ini ketemu terah itu, bukan. Nah, kalau bisa dibilang apa ya, Mas pakai proses seleksi juga nggak? Oh iya, pasti itu, pasti, karena ini sepengalaman saya breeding ya. Misalnya satu indukan itu keluar 10 teluran, 10 pasang lah. Itu dari yang saya amati dari beberapa indukan, bukan cuma satu indukan. Misal dari 10 itu kualitas yang merata itu sekitar 4 sampai 5 lah. Itu kualitas yang merata. Kualitas yang bagus itu 1 atau 2 paling banyak. Dan sisanya biasanya jelek. Sisanya biasanya sampah-sampahnya lah, buangan-buangan. Pasti ada itu. Dan itu wajar ya? Ya itu wajar, Jangan breeding itu wajar. Jangan kita ngerasa udah beli terah A, terah B, pengennya semuanya. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Namanya kita sama makhluk hidup ya. Bener, jangan kan di binatang, di manusia aja itu bapaknya ini, ibunya ini, anaknya yang ini banyak. Nah, biasanya di sini yang ngejualnya sepasang atau jantan aja atau betina aja? Kebanyakan orang cari jantan. Karena untuk dilatih kan. Biasanya betina saya jual terpisah. Kadang ada sih yang pengen beli sepasang, ada juga tuh mah
kebanyakan orang beli jantannya. Nah kalau misalnya ada yang sepasang gitu, Mas, si betinanya pakai hasil terah juga atau asal dari geberan aja gitu? Oh kalau sepasang nih, maksudnya sepasang itu yang seteluran dia udah. Oh setelah dia. Sekarang ya sepasang. Kalau misalnya burung sepasang sampai bisa dilatih gitu, gebernya jarang saya jual. Biasanya kalau saya jual itu siap jodoh. Atau kalau udah jodoh biasanya saya jualnya player, bukan jual bahan lagi. Nah sejauh ini tetap paling banyak permintaan jantan ya? Jantan paling banyak. Dari si Osram. Osram sama Jiwo. Best seller lah. Best seller. Best seller. Nah itu keluarnya kebanyakan kelabu juga mas. Kalau Osram. Iya, rata-rata kelabu gambir. Kelabu sama gambir. Karena dari indukan ke atasnya kan dia kebanyakan gambir. Osram itu kan darahnya sebenarnya kental di bekel juga. Bekel. Ujung-ujungnya ke bekel juga. Bekel kan identiknya gambir. Gambir atau kelabu. Nah tadi kan Mas sempat bilang jalur pilihan tuh. Nah maksudnya mungkin ada teman-teman yang nggak kurang paham jalur pilihan itu gimana maksudnya? Oh maksudnya dari darah Kenwood ini udah kan banyak udah menyebar nih. Mas Junet udah banyak jual anak-anak Kenwood ke orang-orang lain. Nah dari anak-anak Kenwood yang ada di luar kandang Mas Junet nih, keluar burung-burung yang sekarang bisa diperhitungkan lah. Di antaranya itu, 3 itu. Jiwood, Grenda Zeba atau PW. Itu kan semua darah Kenwood itu. Semua darah Kenwood semua. Yang sudah terbukti prestasinya. Iya, di luar kandang Mas Junet. Di luar kandang Mas Junet. Kalau kita bicara kandang Mas Junet ya jelas karena itu kan empunya. Emang lahir di situ semua ya kan. Di sini berarti ada inden juga. Ada inden karena kan orang masih banyak minta, piiknya udah nggak ada. Osram atau Jiwood itu sampai sekarang masih inden anaknya. Yang namanya pemasaran di sosial media ya. Orang kan pas buka Instagram tuh posisinya Mas Wahyu lagi kosong nih ya kan. Berarti harus inden kan. Iya. Nah, ini menarik juga buat saya nih soal inden nih. Itu ngatur ritmenya gimana sih? Kalau inden biasanya kayak sekarang nih, anak Jiwood masih inden 3 orang lagi. Masih 3 orang yang masih pengen anak Jiwood. Sedangkan sekarang habis anaknya. Posisi sekarang ini Jiwood anaknya yang udah lepas loloh ada 2, yang masih telur ada 2. Nah, jadi misalnya inden pertama itu saya siapin nih, oh ini untuk inden yang nomor 1. Nanti yang adiknya itu saya kasih free dulu. Takutnya untuk jaga-jaga yang inden pertama dia mintanya jantan ternyata keluar betina. Kan berarti belum dapat ya. Nah, saya kasih alternatif yang adiknya itu. Kedua, bisa jadi kualitas katurangganya nggak masuk. Mau nggak mau kan nggak kita kasih, kita buang itu. Yang tadi saya bilang, rata-rata dari 10 anakan itu ada 1 atau 2 lah yang buangan. Takutnya itu pas lempengan yang buangannya kurang bagus. Jadi setiap ada yang inden kita kasih cadangan adiknya. Satu teluran itu kita kasih untuk cadangan. Kalau kebetulan nanti pas yang ini keluarnya jantan, keluarnya bagus ya, yang adiknya yang saya sisain itu jantan juga ya saya kasih inden selanjutnya. Yang pasti nggak asal orang pesen ini kita kasih, enggak. Ya, kualitas itu tetap dijaga. Harus dijaga ya. Terutama sortiran kita waktu dia udah bisa sortiran katuranggan ya. Karena sebenarnya kalau untuk saya nih terah dibanding katuranggan saya lebih pilih katuranggan. Karena kalau terah itu lebih banyak melesetnya. Kalau katurangan itu meleset cuma sedikit lah. Yang penting tahu ilmu katurangganya yang penting. Nah mungkin ada, kalau menurut saya ada satu lagi nih. Kita nonton filmnya, kerjanya. Kalau itu justru lebih tepat. Lebih nyata. Jadi kalau kita mau ternak itu yang paling tepat itu ya kita lihat karakter terbangnya. Si induk jantan kita lihat karakter terbangnya, bener-bener fightingnya ada di lapak, itu yang paling tepat. Cuma kan peternak sekarang nggak bisa semua. Maksudnya burung yang dijadiin indukan itu jantannya lah taruh. Belum tentu udah bisa dilatih, bisa kita lihat terbangnya, karakternya, apalagi mental lomanya belum tentu. Alternatif kedua nih, itu dari katuranggan. Atau kalau bagi saya, alternatif ketiga baru dari terahnya.
Jadi terah itu nggak jadi perhitungan utama kalau untuk saya. Cuma penting, tetap penting karena dia bisa jadi basic pondasi kita kan. Ya karena Mas Wahyu sebagai peternak kan harus mempersiapkan menu lah ibaratnya ya. Jadi tinggal si pembelinya menanyanya ada apa Iya. ya. Kadang pemain baru lah. Kadang ini jalurnya apa nih? Anak apa cucu nih? Atau cicit? Oh kalau udah jauh saya nggak mau lah. Itu kan berarti kan terlalu terpaku sama terang. Iya. Anak, cucu, cicit itu menurut saya nggak begitu penting. Kadang justru cicit bisa lebih bagus dari cucu. Tergantung itulah teknik penyilangan. Yang penting itu teknik penyilangan. Bisa dibilang pembeli Mas udah percaya sama rabaan katurangannya Mas Wahyu. Ya, Ya, alhamdulillah kan? sih. Ya Kayak kan? kan kalau saya bilang ya ini masuk, ya dia masuk. Kalau saya bilang ini nggak masuk nih, nggak usah lah ya, adiknya aja ya, dia oke aja. Berarti emang ketat nih seleksinya di sini nih. Iya harus, kualitas nomor 1. Biasanya tuh di raba katurangannya di umur berapa? Bulu berapa? Rata-rata dia bisa kelihatan dari kecil sih kelihatan, cuma kan ada perubahan-perubahan. Bisa dari mulai lepas lolos sih udah bayangannya udah kelihatan nih. Cuma dia bisa tepat bener-bener kita raba keturangan itu sekitar lar 5 lah. Lar 5 itu udah bener-bener bisa kelihatan. Kadang masih lar 8 atau lar 9 bisa kelihatan, tapi semakin dewasa semakin berubah dia. Bisa semakin bagus, bisa semakin jelek. Dan soalnya masih masa pertumbuhan Iya, ya. kecuali poin-poin yang inilah, poin-poin yang pokoknya itu biasanya nggak berubah kayak paruh biasanya itu nggak berubah, atau bentuk leher, bentuk lar itu biasanya nggak berubah. Cuma kalau bentuk badan, kepala atau sapi tudang biasanya berubah. Nah dari situ bisa kelihatan katurangan ini semakin bagus atau semakin jelek dari pik. Kalau lar 5 udah bisa dipastiin lah. Nah kan kalau kayak manusia nih, masa perkembangannya tuh berhenti di umur 25 apa nggak kalau nggak salah ya. Nah kalau burung itu udah nggak bakal berubah nih katurangannya biasanya sampai berapa sih umur berapa? Lar 5 udah kelihatan, udah nggak mungkin berubah. Berhentinya udah berhenti di lar 5. Iya, lar 5 itu udah fix sudah. Udah fix. Model badannya begini, kepala, paruhnya begitu, hidungnya, lehernya, sama sapi tudangnya juga begitu. Cuma kalau sapi tudang mungkin nanti ada perubahan sedikit aja. Cuma nggak ngerubah Karakternya. nggak ngerubah nilai pokoknya. Maksudnya udah kelihatan. Jadi biasanya sih rubahnya cuma lebih rapat aja. Semakin burung itu jalan, semakin dewasa, semakin dilatih biasanya semakin rapat. Ya soalnya kebanyakan pik masih kecil tuh pada renggang Ya, pasti. renggang dan Pasti agak renggang. lentur biasanya. Tapi semakin dia gerak, dilatih, nanti semakin keras dan semakin agak rapat biasanya gitu. Ya berarti kalau setelah lar 5 ke depannya ada yang berubah pasti ada kesalahan dalam latih atau segala macam ya. Ya kan misalkan kayak jepit udang Ya, bengkok patah ya, segala macam iya itu kan benar. berarti bukan emang udah bisa dipastikan lar 5 itu udah fix. Iya, Begitu juga betina. sama, betina Sama. juga sama. Rata-rata lar 5 itu udah bisa kita raba lah keturunan. Nah itu lar 5 posisinya Mas Wahyu setelah diseleksi udah siap jodoh. Nggak bisa Samain. jadi patokan itu. Lar nggak bisa jadi patokan. Kadang ada yang lar 7 masih dia udah beger gitu, maksudnya udah minta jodoh. Kadang ada yang sampai lar 2 masih adem-adem aja dia, belum minta jodoh. Kadang sampai lar 2 juga belum bisa ketebak jantan atau betina. Kadang ya misteri juga ya. Iya benar. Kita ngarepnya cewek nggak tahu Iya, cowok. makanya kalau saya burung udah bener-bener siap jodoh baru saya kasih. Takutnya cuma ini kayaknya jantan sampai sana betina kan jadi repot. Nggak enak juga sama yang beli. Belum lagi kalau posisinya jauh, ongkirnya mahal, jadi 2 kali kerja lah nanti. Jadi nggak enak. Mendingan udah siap jodoh baru kita kirim. Nah kalau kayak ngirim ke Sumatera gitu di karantina dulu masih Mas? Kalau pakai pesawat karantina dulu. Nanti kita pakai surat dari ini Departemen Peternakan. Nah, itu ngurus surat, baru kita nanti hubungan sama orang kargo yang di pesawatnya baru bisa terbang.
tunggu keluar surat karantina dulu. Cuma kalau pakai jalur darat ya, travel atau bis enggak. Aman dan aman. itu sehari pasti nyampe ya. Iya aman. Karena biasanya kan kalau yang kita pakai jalur darat, ya paling selama-lamanya 2 hari. Kalau yang udah lebih dari itu ya kita mau nggak mau pesawat. Nah, ini hampir semua saya tanyain ke setiap peternak nih Mas. Beternak itu kan berarti bisa dibilang kalau saya nyimpulinnya imajinasi Mas ya. Imajinasi. Ya bisa dibilang kan. Mas berarti dulu pas main burung pengennya punya burung kayak apa gitu. Nah, Mas udah kesampaian belum burung yang Mas pengen dari dulu gitu? Sampai sekarang udah ada yang udah nih emang yang gue pengen nih kayak gini gitu. Atau emang orangnya Mas nggak puas gitu? Terus Iya, terus belum gitu? sih, belum ada. Maksudnya bener-bener dalam imajinasi kita pengen punya burung yang begini nih, ya belum sampai sekarang, susah. Karena setiap burung kita puas dengan salah satu sisinya, dia punya kelemahan di salah satu sisinya, pasti itu susah. Kita untuk nyari yang sempurna susah. Seandainya ada, mungkin di orang lain malah. Adanya kayak yang udah kita jual kan? Masa di buyback ya kan? Udah kayak pemain bola. Intinya semuanya itu pasti ada kelebihan sama kekurangannya pasti. Setiap karakter burung pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau contohnya begini ya, contohnya untuk teorinya, burung semakin kenceng cc-nya pasti semakin kurang nilai kestabilannya. Itu udah pasti. Burung semakin tinggi nilai kestabilannya berarti semakin berkurang nilai cc-nya. Itu udah hukum alam yang seperti itu. Kalau ada yang bilang oh ini kenceng, ini super stabil, ini gampang dilihatnya, itu yang bilang penjual. Sebenarnya itu yang bilang cuma kata-kata penjual. Sebenarnya nggak ada. Maksudnya dari setiap karakter punya cc bagus, udah pasti nilai kestabilannya dia berkurang. Makanya kalau kita pengen punya burung kenceng, resikonya ngelatihnya agak lama. Itu udah resiko. Kalau kita pengen punya burung kenceng tapi cepet dilatih, cepet jadi player, ya bikin sendiri berarti. Beli player. Ya mungkin itu juga adanya namanya terus beternak ya. Jadi mungkin dari bapaknya kita ngerasa kurang, mungkin dari anaknya Ya. kita bisa nutupin gitu. Bener. Ya. Kalau kata teman saya ya, salah satu teman saya yang saya jadiin, maksudnya saya jadiin pegangan lah, ilmu-ilmunya dia, saya belajar banyak dari dia. Prinsipnya begini, kalau kita ternak, kualitas anaknya di bawah kualitas indukannya, berarti ternakan kita gagal. Minimal kualitas anaknya harus setara dah sama kualitas indukannya. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita breeding anaknya nih kualitasnya masih di bawah indukannya, berarti masih kita harus silang ke yang lain lagi, atau kita kasih alternatif yang lain lah, karena berarti ternakan kita gagal. Ya mungkin pun sampai saat ini Mas Wahyu tetap belajar jatuhnya Ya pasti. Karena yang bikin sukses itu ya dalam segala bidang, maksudnya kesuksesan kita beternak, kesuksesan kita jadi fighter, yang bikin kita sukses itu ilmunya. Bukan karena mentang-mentang kita punya duit nih bisa beli materi ini, kalau nggak ada ilmunya sebentar doang. Tapi yang bisa bikin kita sukses, bertahan, bisa bikin kita inilah konsisten, itu ilmu. Bukan karena karena banyak sekarang nih peternak asal punya duit beli materi ini lagi, hampir kebanyakan gagal karena metode breeding dia dengan materi bukan dengan ilmu, modalnya lah. Tapi karena dia tahu ilmunya, mewah hasil ternakannya mewah. Dan itu saya buktiin sendiri dari teman-teman sekeliling saya tuh yang punya duit, uang banyak, tinggal beli anakan ini yang lagi viral, disilangin, kualitas anaknya itu di luar ekspektasi lah. Tapi karena teman saya yang satunya punya ilmu, punya teknik breeding yang bagus, indukannya tuh maksudnya kalau dihitung dari materi biasa-biasa aja, tapi karena tepat cara silangannya, anaknya mewah-mewah. Itu saya buktiin sendiri. Jadi intinya yang bagi para peternak-peternak baru, nggak usah inilah kecil hati. Wah saya nggak bisa beli indukan ini, nggak bisa beli indukan ini.
dari bawah, maksudnya kita beli burung yang kualitas dari bawah, naik ke menengah, naik ke kira-kira burung yang bagi kita kualitasnya udah cukup nih, bisa kita beri ini. Karena kita nggak punya duit banyak, jadi harus pelan-pelan lah. Dapat materi bagus ya itu kita tani terus, di ilmu kita gali, teknik breeding kita gali, lama-lama dapat lah titik kita. Kalau kata pemain burung tuh indah pada waktunya. Iya lah, bener lah. Ya mungkin teman-teman juga yang belum tahu, Mas Wahyu sebelum bikin akun Putra 8 pun jauh sebelumnya udah nyoba beternak ya, Iya Mas. benar. Dan butuh berapa tahun Mas sampai sekarang nih? Oh lama Mas, dari kecil. Belajarnya itu dari kecil. Iya, ya? belajar dari kecil. Ya mungkin udah puluhan tahun. Saya main burung dari kelas 2 SD sampai sekarang. Udah belasan tahun lah. Dan saya ngerasa ilmu saya belum seberapa gitu. Masih terus banyak belajar dari senior-senior. Masih terus kadang teleponan sama teman-teman saya di Brebes. Minta ilmunya, minta sarannya lah. Kadang ada indukan ini ketika ada hasil yang kurang nih, ini salahnya di mana? Itu penting. Berbagi, silaturahmi penting. Jadi nggak mentang-mentang kita punya duit banyak, begini anaknya pasti enggak. Justru kebanyakan orang jatuh di situ. Intinya mah jangan malu nanya ya, Iya, sharing benar. ya, Iya, benar. penting banget itu ya. Kalau kita bercermin dari kesuksesnya Mas Junet juga, kita lihat pasti Mas Junet dari bawah. Kita lihat kan sekarang suksesnya doang, susahnya kita belum tahu gimana. Pasti jatuh bangunnya banyak. Belajar dari pengalaman lah. Jangan berhenti nyoba lah intinya ya. Kalau gagal ya coba lagi Iya. gitu. Terus Cuma yang gagalnya jangan dijual. Kalau gagal ya udah nggak kepake lah, jadi babu lolo aja. masih bisa kepake kok itu. Jadi Jadi loh. jasanya banyak malah. Nah, di sini di Putra 8 ada jual pil juga tuh. Nah, tapi nanti dibahasnya di video kedua Oh nanti iya, ya. boleh. Ada apa aja sih Mas pilnya itu? Pil Putra 8 ya, ada 3 tipe. Ada yang pil biru disebutnya, pil putih, sama pil hitam. Pil hitam. Itu botolnya sebenarnya. Ada botol biru, botol putih, sama botol hitam. Nanti kita bahas ya di video kedua ya. Siap. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Mas Wahyu. Ternyata menurut Mas Wahyu, terah itu jangan dijadiin patokan. Benar. Jadi ada spesifikasi sendiri sebelum Mas Wahyu memulai mengcross Benar. burung ya. Iya. Terus sampai sekarang pun Mas Wahyu nggak berhenti nyoba, tetap terus belajar, tetap sharing. Dan tadi udah di sharing juga masalah soal inden tuh. Mungkin ada teman-teman yang bisa nyerap ilmunya Mas Wahyu biar ritmenya jelas gitu. Nah, nanti kita nyambung ke video kedua Mas ya. Siap. Untuk Boleh. video sekarang kita udahin dulu. Jangan lupa subscribe channel Benji Hobbies, subscribe channel Putra 8, follow Instagramnya Benji Hobbies, Instagramnya Putra 8. Ada Facebooknya juga Mas? Jarang main. Jarang. Berarti di Instagram aja ya. Oke deh. Cukup sekian video yang pertama. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton, penghobi merpati, yang peternak juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.